Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa bertemu, bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang dicintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Berbicara masalah ibadah, tentu sholat merupakan ibadah yang paling utama. Di antara sekian ibadah-ibadah yang Allah hadirkan buat umat, buat kita orang-orang beriman, sholat merupakan ibadah yang paling istimewa. Apa pasalnya? Kalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain, Allah hadirkan, biasanya Allah hadirkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apakah itu saum, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah ibadah-ibadah yang lain, malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi perhatikan, ibadah syariat yang namanya sholat khusus, istimewa Allah hadirkan buat kita semua. Apa pasalnya? Justru penerimaan terhadap syariat ibadah ini khusus Allah undang kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW menemuinya di arsy-Nya Allah. Maka kita bisa bayangkan syariat yang namanya ibadah sholat ini merupakan ibadah yang paling utama, yang paling pokok di dalam Islam. Karena proses menerimanya pun Rasulullah SAW berbeda dibandingkan ibadah dan syariat-syariat yang lain. Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Berbicara masalah ibadah sholat, sejatinya sholat Allah hadirkan buat kita, buat orang-orang beriman, sejatinya untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan kita sebagai hamba, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak punya tendensi, Allah tidak punya kepentingan, Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah sholat. Justru Allah hadirkan, Allah berikan syariat yang namanya ibadah sholat itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Ini yang kadang-kadang kita sebagai insan, sebagai manusia sering lupa. Seakan-akan ini syariat, ini ibadah menyulitkan kita, merepotkan kita, menambah pekerjaan kita. Padahal sejatinya Allah hadirkan syariat ini untuk memudahkan kita sebagai manusia. Sejatinya ibadah ini diperuntukkan kita, diperuntukkan untuk kita, diperuntukkan bagi insan, bagi hamba. Karena bukti Allah cinta kepada kita. Karena kalau andai kata ini ibadah, ini syariat hanya untuk kepentingan Allah, Allah mendapatkan manfaat darinya, wallahi demi Allah, mustahil. Karena andai kata Allah ingin agar semua manusia beribadah, melaksanakan sholat, taat sepanjang waktu, sepanjang usianya hanya untuk sholat, maka mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak agar manusia semua taat, beribadah, sholat kepada Allah, maka Allah tidak mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi bukan itu tujuan Allah menghadirkan sholat. Kalau Allah ingin agar semua manusia taat, beribadah dan sholat kepadanya, Allah sudah punya makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun dia berada, senantiasa dia tunduk, taat, patuh, beribadah, sholat kepada Allah. Malaikat, makhluk Allah yang Allah hadirkan, Allah ciptakan begitu sempurna, senantiasa taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Tidak pernah dia bermaksiat, tidak pernah dia menolak perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah dia tunaikan. Bahkan ada malaikat-malaikat tertentu dari mulai pertama kali diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman nanti. Karena tugas dia untuk ruku saja kepada Allah, maka sampai akhir hayatnya, sampai berakhirnya usia ini, sampai berakhirnya dunia ini, dia tetap ruku kepada Allah. Jadi sholat bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Dan dengan sholat itulah Allah hadirkan kepada kita untuk membuat kita menjadi hamba-hamba yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang tenang. Karena berapa banyak orang dihidupkan oleh Allah 50, 60, 70 tahun dengan berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, penuh dengan tekanan dalam hidupnya,
penuh dengan kegelisahan dalam hatinya. Maka Allah hadirkan sholat sebagai penenang buat dirinya. Bahkan kalau kita sikapi kehidupan ini, Masya Allah, hidup ini sejatinya bukan ringan. Hidup ini sejatinya berat dan sangat berat. Apalagi kita sebagai insan, sebagai manusia, tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya kelemahan, tempatnya kekurangan, tidak punya kemampuan apa-apa yang kita miliki. Maka adanya sholat sangat menolong kita. Adanya sholat sangat membantu kita. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wasta'inu bisobri wassolah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupanmu. Jadi hidup ini sulit, penuh dengan kesulitan, besar kesulitannya, maka jadikan sholat sebagai penolong dalam kehidupan kita. Begitulah seharusnya orang-orang beriman diberikan syariat namanya sholat, membantu dirinya dalam hidup. Bukan sebaliknya, diberikan syariat sholat menyulitkan, merepotkan dia dalam hidup ini. Jadi sholat sejatinya menenangkan jiwa orang-orang beriman. Sholat menjadikan dia mudah menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka seyogyanya dengan berbagai macam situasi, kondisi, jangan pernah lupa sholat. Maka kalau coba kita melihat, sejatinya kehidupan ini penuh dengan berbagai macam ujian, cobaan, bencana yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Dan semua itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menguji manusia. Siapa yang ketaatannya, penghambaannya, ibadahnya, sholatnya sempurna di hadapan Allah. Karena berapa banyak orang-orang diberikan ujian, dia jauh dari Allah. Ada orang-orang diberikan kenikmatan, pun dia jauh dari Allah. Maka adanya ujian, musibah, bencana, kelonggaran, nikmat yang Allah hadirkan tidak ada lain kecuali untuk menguji manusia. Siapa yang ketaatannya, ibadahnya, penghambaannya, ibadahnya, sholatnya kepada Allah menjadi sempurna. Maka semua itu sejatinya untuk menguji sholat-sholat kita. Makin sempurnakah sholat kita, makin kokohkan semua kita, atau makin sebaliknya, makin berkurang kualitas ibadah sholat kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Ketika nanti umur kita diusiakan, diakhirkan oleh Allah, disudahi umur kita, selesai masa kita hidup di dunia, dipanggil kita menghadap Allah, di padang mahsyar nanti itu, tidak ada kebajikan, tidak ada amal, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas yang dihisab pertama kali, kecuali sholat. Maka perhatikan sholat-sholat kita, karena ini menentukan akan menjadi orang-orang yang bahagia kita di akhirat, atau sebaliknya menjadi orang-orang celaka di akhirat karena sholat kita. Maka perhatikan sholat kita, karena sholat ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer kita akan selamat di akhirat atau sebaliknya celaka di akhirat, tergantung sholat. Nanti di yaumil hisab, sebelum dihisab ibadah-ibadah yang lain, sebelum dihisab amal-amal yang lain, sebelum dihisab penghambaan kita kepada Allah yang lainnya, maka sholat dihisab pertama kali. Baik sholat kita, insya Allah akan baik pula amal-amal kita yang lain. Buruk sholat kita, maka bisa jadi buruk pula semua amal-amal ibadah kita. Maka sholat menjadi penting buat kita semua. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Sholat merupakan pondasi. Sholat merupakan pilar dalam kita beragama. Bahkan sama-sama kita tahu, orang-orang beriman diwajibkan, diharuskan melaksanakan sholat, karena sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Setelah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi berikutnya kita melaksanakan sholat. Setelah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi berikutnya aqimus sholat, menegakkan sholat. Maka sholat merupakan rukun Islam. Apa maknanya? Kalau kita bicara masalah rukun, sejatinya rukun adalah segala sesuatu yang harus ada padanya, harus tertunaikan padanya, dikerjakan olehnya, maka baru dia disebutkan melaksanakan rukun tersebut. Contoh misalkan, ada orang melaksanakan sholat. Dalam sholat sama-sama kita paham ada rukunnya. Dari mulai takbir ihram sampai sholat sampai ruku, sujud, kemudian salam, termasuk di dalamnya membaca Al-Fatihah, itu adalah bagian dari rukun sholat. Yang sebagian ulama mengatakan ada yang 12 rukunnya, ada yang 14 rukunnya.
Dari mulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Andai kata seorang sholat, melaksanakan sholat, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat, maka apakah hukum dari orang tersebut? Sahkah sholatnya atau tertolakkah sholatnya? Maka jumhur ulama mengatakan, orang kalau melaksanakan sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak bisa dihukumi dia sudah sah sholatnya atau belum sah sholatnya. Karena apa? Karena kata ulama, kalau ada rukun yang tidak dikerjakan, maka sejatinya dia belum melaksanakan sholat. Jadi artinya kalau rukun sudah diperintahkan oleh Allah, diinformasikan kepada kita, tidak kita tunaikan rukun itu, maka tidak disebut kita melaksanakan sholat. Pun demikian ketika bicara masalah rukun Islam. Orang kalau mengaku dirinya Islam, dirinya Muslim, dirinya beriman, tapi tidak mengerjakan sholat, maka belum pantas dirinya disebut dengan orang Islam. Karena apa? Ada rukun dari rukun Islam yang belum dia tunaikan, atau tidak dia tunaikan, atau sengaja dia tinggalkan. Maka sholat menjadi perkara penting, ikhwan fillah rahimatullah, dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Karena itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kisah, ada seorang sahabat yang sering berkhidmat kepada Rasulullah SAW, sering membantu aktivitas Rasulullah SAW di rumah, di luar rumah. Karena seringnya dia membantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah, suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat ini, "Wahai fulan, apa yang engkau minta? Apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau sering doakan? Doakanlah, aku akan mintakan kepada Allah agar Allah mengijabah doamu." Maka sahabat ini ketika ditanya oleh Rasulullah, apa permintaanmu, apa harapanmu, apa doamu, agar aku, kata Rasulullah, membantu mendoakan kepada Allah agar Allah mengijabah doamu. Andai kita, ikhwan fillah rahimatullah, berinteraksi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, berteman dengan Rasulullah, lalu Rasul bertanya kepada kita, "Wahai fulan, wahai antum, wahai si fulan, kalau engkau minta sesuatu, apa yang engkau minta? Aku akan mintakan kepada Allah agar Allah doakan dan ijabah doamu." Kira-kira kita minta apa kira-kira? Maka bisa jadi karena faktor ilmu kita, background kita, pengalaman kita, pemahaman kita tentang keimanan kita, bisa jadi yang kita minta, "Ya Allah, ya Rasulullah, berikan rezeki yang banyak kepada aku. Mudahkan, lancarkan usaha dan bisnisku." Jadi banyak mungkin kita ketika ditanya apa permintaan, apa harapan, apa doamu terkait urusan dunia. Maka sahabat ini karena faktor keilmuannya, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak punya harapan, tidak ada permintaan, tidak punya doa yang paling penting buat diriku kecuali satu." Apa kata Rasulullah? "Wahai fulan, sampaikan apa permintaanmu." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkeinginan, aku berharap agar di akhirat nanti aku bertetanggaan denganmu ya Rasulullah." Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Kalau kita coba cermati permintaan, permohonan dari sahabat ini, nampaknya begitu sederhana, begitu sepele. Padahal sejatinya seharusnya inilah yang menjadikan permohonan permintaan orang-orang beriman. Dijadikan dirinya hamba Allah yang senantiasa ketika dipanggil oleh Allah di yaumil hisab nanti, di akhirat nanti, bertetangga dengan Rasulullah. Padahal sama-sama kita tahu Rasul sudah dijamin oleh Allah maksum. Rasul dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka ketika ada sahabat minta bertetangga dengan Rasulullah, artinya ya Allah, jadikan aku tetangga Rasulullah di surganya nanti. Allahu Akbar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Mendengar permintaan itu, Rasul bertanya kepada sahabat tadi itu, "Wahai sahabatku, adakah permintaan yang lain darimu? Adakah permohonan lain darimu selain itu?" Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, cuman itu saja permintaanku."
Lalu kata Rasulullah, baik, kalau itu permintaanmu, aku akan mintakan kepada Allah agar ijabah oleh Allah, agar dikabulkan oleh Allah. Tapi pesanku satu, kalau engkau ingin bertetangga dengan aku, apa kata Rasulullah? Perbanyaklah sujud. Jadi permintaan sahabat tadi diaminkan oleh Rasulullah, lalu Rasul menyampaikan kepadanya, agar engkau dijadikan tetangga aku di surga, maka perbanyaklah, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Coba cermati jawaban Rasulullah. Coba cermati informasi yang disampaikan Rasulullah. Kalau engkau ingin bertetangga dengan aku di surga, di akhirat nanti, maka bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Maka di sini para ulama menafsirkan dengan dua hal. Jumhur ulama menafsirkan memperbanyak sujud artinya memperbanyak, menyempurnakan sholat kita. Dan yang kedua, para ulama, sebagian ulama menafsirkan ayat ini, hadis ini sebagai isyarat kalau orang ingin benar-benar menjadi pengikut Rasulullah, menjadi teman, menjadi tetangga Rasul di surga nanti, maka pastikan dalam kehidupan sehari-hari engkau senantiasa mengabdi, menolong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Maka tidak bisa dipungkiri, salat perkara penting dalam Islam. Salat merupakan perkara pokok di dalam keimanan. Maka coba kita perhatikan, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Kalau sampai hari ini diri kita, mungkin juga termasuk orang lain di luar kita, masih enggan melaksanakan sholat, masih bermalas-malasan melaksanakan sholat, masih kadang-kadang disalankan sholat, kadang-kadang ditinggalkan sholat, kadang-kadang tepat waktu sholatnya, kadang-kadang mundur jauh dari waktu sholatnya, kadang-kadang dia bisa fokus, kadang-kadang dia tidak khusyuk sholatnya. Maka kalau ada orang-orang diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, kemudahan oleh Allah, umur oleh Allah, usia oleh Allah, tidak bersyukur dengan sholatnya, tidak sungguh-sungguh sholatnya, atau dia malas dalam sholatnya, perhatikan, kalau ada orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, tapi masih malas melaksanakan sholat, maka ada 3 kemungkinan kenapa diri kita atau orang di luar kita masih malas melaksanakan sholat. Apa 3 parameter itu? Apa 3 kriteria itu? Apa 3 penyebab itu yang menjadikan orang masih malas dalam sholat? Padahal sama-sama kita tahu sholat merupakan perkara penting dalam Islam. Sholat merupakan pokok dalam Islam. Bahkan sholat merupakan pilarnya agama Islam. Yang pertama, ikhwan fillah rahimatullah, kenapa masih ada orang yang masih malas melaksanakan sholat? Pertama, terkait dengan imannya. Pertama, terkait masalah keimanannya. Orang yang masih malas melaksanakan sholat masih ada masalah dengan imannya. Orang yang masih enggan melaksanakan sholat ada permasalahan dalam imannya. Karena apa? Karena orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Hai orang-orang beriman, tegakkan sholat. Bukan kerjakan sholat, tegakkan sholat. Jaga waktunya, jaga khusyuknya, jaga pemahaman kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Aqimus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Tegakkan sholat. Jadi orang kalau mengaku dirinya beriman, maka konsekuensi berikutnya harus dia tunaikan sholat. Kalau dia mengaku dirinya beriman, maka wajib atasnya mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan konsekuensi dari keimanan. Orang yang benar imannya, maka benar sholatnya. Orang kalau tidak benar sholatnya, bisa jadi pun tidak benar imannya. Maka iman menjadi faktor utama kenapa masih ada orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Padahal sama-sama kita tahu iman itu menjadi landasan amal-amal kita diterima oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan terlandasi oleh iman kita.
Maka iman yang baik, iman yang sempurna, iman yang kokoh, maka setiap waktu, setiap kesempatan dia upayakan untuk senantiasa dekat kepada Allah, mengingat Allah, menghambakan diri kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sholat dia untuk Allah. Maka iman menjadi pokok, menjadi penting, karena dia menentukan kualitas sholat-sholat kita. Bahkan sholat kita terpengaruh besar atas dasar iman kita. Iman yang sempurna, insya Allah sempurna juga sholat kita. Sholat kita tidak sempurna, bisa jadi ada kekurangan dalam iman kita. Jadi iman menjadi tolak ukur pertama. Kenapa masih ada orang-orang yang malas dengan sholatnya. Padahal sama-sama kita tahu ketika iman kita tidak sempurna, iman kita ada masalah, ada kekurangan di iman kita, hati-hati. Yang menentukan manusia selamat dunia akhirat adalah imannya. Wala takhinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kalau engkau dalam keadaan beriman, engkau mulia di hadapan Allah baik dunia maupun akhirat. Tapi sebaliknya, kalau cacat imanmu, engkau akan celaka dunia akhirat. Jadi pertama, kenapa manusia masih ada yang malas dalam sholat? Karena faktor iman. Apa faktor yang kedua? Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Orang yang senantiasa masih sulit untuk menegakkan sholat, malas dalam melaksanakan sholat. Faktor yang kedua, dia tidak tahu dia dihadirkan oleh Allah, dia diciptakan oleh Allah, dia dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Apa tujuan dia dihadirkan di dunia? Sering kali manusia lupa atau bahkan belum tahu tujuan dia dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa. Padahal Al-Quran begitu gamblang menceritakan kepada kita, begitu tegas menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada tujuan lain Allah menghadirkan kita di muka bumi kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bahkan jin, kata Allah. Bukan hanya manusia, bahkan jin, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa untuk beribadah, kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Kita tidak ada tujuan lain diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini untuk tujuan sholat. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi tujuan kita dihidupkan oleh Allah sholat. Untuk sholat. Jadi kalau kita beraktivitas, kita dagang, kita punya niaga, punya bisnis dan seterusnya itu perantara agar kita makin sempurna sholat kita. Jangan dibalik. Dengan makin sibuk kita, makin sukses kita di dunia, kualitas ibadah sholat kita makin rendah, makin berkurang, makin lemah. Ini menyalahi ayat Allah, bahwa Allah menghadirkan kita tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Maka perhatikan ikhwan wa akhwatillah, orang yang masih malas, masih belum sungguh-sungguh dalam sholatnya karena dia tidak paham apa tujuan dia dihadirkan oleh Allah di dunia ini. Dan tujuan itu tidak lain kecuali untuk ibadah, kecuali untuk sholat. Maka kalau dia sadar dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk ibadah dan sholat, maka dia akan jaga, dia akan sempurnakan semua waktu dan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faktor kedua ini faktor penting, karena belum paham atau karena sudah paham tapi lupa tujuan dia dihidupkan oleh Allah di dunia, tidak ada lain kecuali untuk sholat. Pertama, masalah iman menjadikan orang masih malas dalam sholat. Yang kedua, masalah tujuan hidup yang dia belum paham atau dia lupa, menyebabkan manusia lalai dalam sholatnya, lupa dalam sholatnya, malas dalam sholatnya. Yang ketiga, kalau masih ada orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, tapi enggan sholat, malas dalam sholatnya, tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya, maka faktor yang ketiga, dia masih tergoda oleh syaitan. Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Allah menghadirkan makhluk-makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, syaitan, semua punya tujuan dan misi masing-masing. Dan Allah telah meridhoi dan Allah telah mengizinkan setan itu punya aktivitas utama untuk senantiasa menggoda anak cucu Adam. Bahkan setan pernah berdialog kepada Allah dan minta
diberikan penangguhan usia, umur, dan waktu, agar dengan penangguhan usia, umur, dan waktu itu dia senantiasa bisa menggoda anak cucu Adam sehingga mengikuti mereka masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran disebutkan redaksinya, Qalla Rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Qalla Rabbi, ketika iblis, ketika setan berkata kepada Rabbnya, perhatikan, setan pun beriman kepada Allah sebagai Rabbnya. Maka perhatikan ayat ini, dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Qala Rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, telah memvonis aku menjadi golongan yang sesat, maka berikan penangguhan terhadap umurku, terhadap usiaku, agar aku bisa menggoda anak cucu Adam sampai akhir dunia ini. Allah Akbar. Allah izinkan permintaan iblis dan setan itu untuk menggoda kita. Nah, jadi kalau ada kita orang-orang beriman, orang Islam, mengaku beriman dan Islam, masih enggan melaksanakan sholat, malas melaksanakan sholat, maka bisa jadi besar kemungkinan kita masih tergoda oleh setan. Karena tidak ada godaan setan yang paling besar kecuali ketika orang-orang beriman, orang-orang Islam melaksanakan ibadah. Maka tidak pernah kita lihat ada orang berbuat maksiat digoda oleh setan. Yang digoda oleh setan itu orang-orang ketika melaksanakan kebajikan, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka disitulah tempat setan menggoda kita manusia. Dan tidak ada godaan besar setan kepada manusia kecuali ketika kita melaksanakan sholat. Maka perhatikan, ketika sholat merupakan perintah kewajiban buat kita semua, masih banyak di antara kita menunda-nunda sholat kita. Ketika sholat itu masuk waktunya, masih banyak di antara kita memilih sholat tidak berjamaah, memilih dengan sholat sendiri. Ketika waktu sholat datang, kita membiasakan diri kita tertinggal rakaat kita dari jamaah. Bahkan ketika sholat datang kepada kita, kita laksanakan sholatnya, kita tidak fokus, tidak konsentrasi, jauh dari khusyuk sholat kita. Disitulah godaan setan masuk kepada kita semua. Jadi ketika bicara masalah sholat, inilah tempat, inilah waktu, inilah kondisi di mana setan menggoda manusia dengan godaan yang sangat besar. Maka jangan heran ketika orang sudah melaksanakan sholat, tetap begitu besar, begitu banyak godaan setan kepada kita. Perhatikan saja, ketika kita sholat, kita gelar sajadah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang yang ketika sudah takbiratul ihram, hatinya, matanya, pendengarannya, fakalnya, pikirannya tertuju hanya semata kepada Allah. Atau masih adakah orang-orang ketika takbiratul ihram yang dia ingat dalam hatinya, yang dilihat dengan matanya, dengar hitung telinganya adalah hal-hal lain di luar Allah. Dia masih memikirkan pekerjaannya, masih memikirkan anak istrinya, memikirkan hartanya, memikirkan kendaraannya, memikirkan rumahnya. Itulah godaan setan. Maka ketika bicara masalah setan, setan akan datang kepada kita, menggoda kita ketika kita taat kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah, ketika sholat kita. Maka perhatikan, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kenapa kita sudah melaksanakan sholat, setan masih menggoda kita, dan kita bisa tergoda oleh setan? Karena kita belum ikhlas kepada Allah. Kalau kita melaksanakan sholat karena pamrih-pamrih tertentu, karena tidak enak dilihat keluarga, dilihat istri, lihat anak, lihat atasan, lihat bawahan, kita sholat untuk kepentingan itu, wallahi demi Allah, setan mudah menggoda kita. Kenapa? Kita tidak ikhlas hanya kepada Allah. Kan disebutkan dalam Al-Quran, semua anak cucu Adam akan mudah dan gampang untuk disesatkan oleh setan, illa ibadiyal mukhlisin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis, kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam beraktivitas, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam sholatnya. Maka kalau kita masih gampang dan mudah digoda oleh setan dalam sholat kita, bisa jadi kita belum ikhlas dalam sholat kita. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, itulah pentingnya sholat buat kita. Itulah kenapa manusia yang mengaku sudah beriman dan Islam seringkali kadang mudah tergoda oleh setan, seringkali kadang mudah meninggalkan sholat, malas dalam sholatnya.
Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat-sholat kita, menyempurnakan sholat-sholat kita dari waktu ke waktu, sehingga mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan kita menghambakan diri kepada Allah. Dalam kajian kita sebelumnya kita telah membahas masalah kenapa masih ada orang-orang yang senantiasa mengabaikan sholatnya. Masih ada orang yang malas dalam sholatnya. Maka pada kesempatan kali ini kita masih akan menyambung kajian kita terkait dengan sholat. Kenapa kita harus sholat? Itulah pertanyaan mendasar yang harus kita coba kaji, kita berikan pemahaman agar kita benar-benar sadar pentingnya dan urgensinya sholat buat kita sebagai orang beriman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bicara masalah sholat, berapa banyak hari ini di antara teman-teman kita, orang-orang di luar kita, bahkan mungkin kita sendiri masih disulitkan dengan keberadaan sholat, masih merasa berat melaksanakan sholat, sehingga ada pepatah atau syair atau lirik yang mengatakan subuh kita kesiangan, zuhur kita kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kita ketiduran, kemudian isya-nya pun kita kebablasan. Masya Allah. Itu mungkin sebagai gambaran betapa sholat masih menjadikan beban buat orang-orang beriman. Itu menjadi gambaran mungkin sebagian potret orang-orang beriman. Masih menganggap sholat menjadi beban dalam kehidupannya. Padahal di kajian kita sebelumnya, sejatinya Allah hadirkan sholat bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sebagai manusia. Sehingga berapa banyak orang-orang ketika beraktivitas, bekerja, beramal dengan berbagai macam aktivitas dunianya, dia menjadikan aktivitas dunianya itu menjadi pokok, menjadi penting, menjadi nomor satu. Sedangkan menghambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, nomor sekian. Bahkan hanya menggunakan waktu-waktu sisa yang tersisa dari aktivitas dunianya. Sehingga tidak mengherankan kalau kita mendengar istilah ada orang Islam KTP saja. Jadi di KTP tertulis dia Islam, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari dia abaikan, dia tinggalkan, dia malas dalam sholatnya. Maka sejatinya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Allah hadirkan sholat untuk memudahkan kita, hadirkan sholat buat menenangkan jiwa kita, tapi sebaliknya Allah hadirkan sholat menjadi suatu yang memberatkan buat kita dalam kehidupan ini. Maka seyogyanya orang-orang beriman menyadari betul, sholat tidak lain Allah hadirkan untuk memuliakan manusia dunia dan akhirat. Dan andai kata manusia meninggalkan, mengabaikan, mengacuhkan sholatnya, maka dia akan hina dunia dan akhirat. Untuk apa dia hidupkan 1000 tahun kalau dia tidak sholat? Untuk apa dia menjadi orang kaya sekaya-kayanya tapi dia tidak sholat? Untuk apa dia pandai ilmu-ilmu dunia tapi tidak pandai ilmu akhirat sehingga dia meninggalkan sholatnya? Buat apa itu semua? Maka coba perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Apakah tidak merasa bergetar hati kita? Apakah tidak merasa lunglai hati kita, badan kita, jiwa kita ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah, dihadirkan kepada Allah, lalu Allah menanya, menghisap kita, menghitung kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah. Padahal telah begitu banyak Allah berikan karunia kepada kita. Tidakkah kita terfikir dalam benak kita bagaimana perhitungan Allah nanti? Padahal sama-sama kita tahu Allah itu ketika menghitung kita, mengkalkulasi kita, menghisap kita, menimbang amal-amal ibadah kita dan kejelekan dan dosa kita. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya, maha akurat perhitungannya, maha teliti terhadap perhitungannya. Maka kita khawatir, kita takut manakala kita kembali kepada Allah belum menghadirkan penghambaan, pengibadahan, dharma bakti yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan ikhwan fillah rahimatullah. Bahkan andai kata saja ada diizinkan oleh Allah, ada orang yang sudah mati di liang lahat, di kuburan, lalu diizinkan hidup lagi oleh Allah barang 1-2 hari, maka pasti yang dia minta agar bisa dihidupkan oleh Allah 1-2 hari agar dia bisa ibadah dan sholat kepada Allah.
Dia diberikan kesempatan 1-2 hari untuk hidup kembali agar dia bisa sholat dengan khusyuk. Agar dia dihidupkan 1-2 hari agar dia bisa sholat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Andai kata manusia paham betapa besar manfaat sholat buat dirinya. Tapi kita masih diberikan waktu, diberikan usia, diberikan umur, seringkali lalai dalam sholat kita. Kita abaikan sholat kita bermalas-malasan dengan sholat kita. Padahal sejatinya, Masya Allah, 1 hari 5 waktu dalam sholat-sholat kita tidak sebanding, tidak sepadan, tidak sekufu dengan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita sepanjang usia kita, sepanjang umur kita. Bahkan andai kata dibandingkan dengan 1 hari 24 jam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sholat kita 5 waktu tidak sebanding. Kita diberikan waktu oleh Allah 1 hari 24 jam. Diberikan kemudahan dalam 1 hari itu. Diberikan kesuksesan dalam 1 hari itu. Diberikan kelonggaran dalam 1 hari itu. Tidak sebanding dengan ibadah 5 waktu dalam sehari kita. Maka kalau orang paham dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sholat itu sebagai bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makin baik sholatnya, makin sempurna sholatnya, maka membuktikan dia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna. Tapi sebaliknya, orang kalau diberikan nikmat, umur, usia, kelonggaran, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak tercermin dalam sholatnya, maka itu bukti kalau dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau orang sudah benar-benar dia sholat, sempurna sholatnya, sungguh-sungguh dalam sholatnya, sebagai bukti dia bersyukur kepada Allah, wallahi demi Allah, Allah akan berikan kemudahan baginya. Bahkan la in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hamba-hambaku itu beriman kepada Allah, dia bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka aku tambahkan nikmat kepada mereka. Tapi sebaliknya, manakala dia mengkufuri, diberikan umur panjang, kesempatan, kelonggaran, kesuksesan, kemudahan dalam 1 hari 24 jam, dia tidak sholat 5 waktu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat berat. Sungguh azabku sangat pedih. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, salat merupakan pokok. Salat perkara penting. Salat menjadi pondasi terhadap kebaikan semua amal-amal kita. Maka jaga sholat-sholat kita, perhatikan sholat kita, sungguh-sungguh sholat kita, konsentrasi sholat kita, khusyuk sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita itu bisa menjaga diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau sudah seperti itu, itulah kemuliaan buat orang-orang beriman. Dia mulia oleh Allah di dunia, terlebih-lebih dimuliakan oleh Allah di akhirat. Karena sholatnya bisa menjaga dirinya dari fahsya dan munkar. Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Coba kita perhatikan apa urgensinya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Jadi pada kajian kita kali ini kita coba mengkaji kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita orang beriman. Kenapa Allah perintahkan kepada kita orang Islam untuk melaksanakan sholat. Apa sebabnya? Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah, paling sedikit ada 4 sebab kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Paling sedikit ada 4 alasan kenapa Allah perintahkan dan wajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Paling sedikit ada 4 asbab kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Pertama, ikhwan wa akhwatillah rahimatullah, kalau orang mengerjakan perintah Allah, syariat Allah, maka otomatis Allah berikan ganjaran kepadanya. Kalau ada orang mengerjakan perintah Allah, Allah akan berikan ganjaran, yaitu pahala. Begitupun perintah sholat, syariat sholat. Ketika dikerjakan sholat itu, maka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ganjaran orang melaksanakan sholat, wallahi demi Allah, begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Sampai-sampai sholat itu, ikhwan wa akhwatillah rahmatullah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Dan ini satu bagian metode bagaimana Rasul mentarbiyah, mendidik para sahabatnya. Dengan cara bertanya kepada sahabat-sahabatnya, nanti dia menjelaskan tentang pertanyaan itu. Ini pun seharusnya bisa menjadi contoh buat kita manakala kita ingin berdakwah, menyampaikan kebenaran. Banyak metode yang bisa kita gunakan.
bisa dengan cara kita sharing dengan orang lain, bertanya dengan orang lain, menyampaikan secara langsung kepada orang lain. Banyak tahapan, banyak cara yang bisa kita tempuh dengan melihat situasi dan kondisinya. Nah, Rasul melihat para sahabatnya, bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, andai kata ada seseorang punya rumah di satu tempat, lalu di depan rumahnya itu, andai kata dia buka pintunya, itu ada telaga yang besar, ada danau yang besar, ada kumpulan oase yang besar di depan rumahnya. Lalu andai kata orang tadi itu buka pintu rumahnya, lalu dia keluar menuju telaga tadi itu, lalu dia mandi di telaga itu, mandi di danau itu, mandi di oase itu, sehari 5 kali. Sehari mandi 5 kali. Pagi mungkin, siang, sore, bahkan malam, dia mandi setiap kesempatannya. Lalu Rasul bertanya, andai kata orang tadi keluar menuju telaga dan mandi selama 5 kali dalam sehari, kira-kira masih adakah tersisa kotoran pada dirinya? Lalu sebagian sahabat ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang mandi 1 hari 5 kali, wallahi demi Allah, insya Allah kotoran dalam dirinya hilang, bersih, terhapus dengan 5 kali dia mandi di telaga tadi itu. Kata Rasulullah, itulah permisalan ketika orang sholat 5 waktu dalam sehari. Ketika 1 hari 24 jam dia sholat 5 waktu, 5 kesempatan, maka insya Allah semua kesalahannya, dosanya yang kecil-kecil dihapuskan oleh Allah. Begitu mulianya, begitu besarnya pahala dari sholat. Maka ketika orang melaksanakan sholat, kenapa kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah sholat? Yang pertama, karena ibadah sholat ini Allah berikan ganjaran yang besar, berikan pahala yang besar. Tapi juga sebaliknya, orang yang meninggalkan, mengacuhkan, mengabaikan sholat, Allah pun berikan dosa, ganjaran yang besar, yang berat, musibah, azab yang berat kepadanya. Jadi perhatikan, orang kalau menjaga sholatnya, menunaikan sholatnya, sempurna sholatnya, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah, bahkan kesalahan kecilnya pada dirinya dihapuskan oleh Allah dengan sholat 5 waktunya. Tapi sebaliknya, kalau orang lalai dalam sholat 5 waktunya, sering tertinggal, sering diabaikan, bahkan diacuhkan, bahkan diabaikan sholat itu, bahkan dia malas dalam melaksanakan sholat itu, maka dosanya pun begitu besar. Sampai-sampai begitu besarnya kesalahan, dosa, maksiat meninggalkan sholat, Allah berikan tempat khusus, Allah ciptakan tempat khusus di neraka yang namanya neraka Sakor. Dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke neraka Sakor ini kecuali orang-orang yang lalai, kecuali orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Jadi kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita? Kenapa Allah wajibkan sholat kepada kita? Pertama, karena sholat Allah berikan besar ganjaran buat kita. Tapi sebaliknya, dengan sholat juga kalau kita abaikan dan tinggalkan sholat, Allah berikan dosa yang besar, bahkan Allah sediakan neraka khusus namanya neraka Sakor. Yang kedua, apa pasalnya Allah perintahkan dan wajibkan kita sholat? Karena sholat itu merupakan rukun dalam Islam. Setelah orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia masuk ke dalam Islam, sejatinya baru sekedar membuka pintu gerbang Islam. Kalau Islam diibaratkan rumah, maka kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu kalimat membuka pintu gerbang rumah kita. Masuk ke rumah Islam kita masuk ke rumah Islam kita. Ketika sudah kita ucapkan kalimat itu, sudah kita lewati pintu gerbang kita. Tapi ketika ucapan sudah kita ucapkan, kalimat thayyibah sudah kita ucapkan, kalimat syahadat sudah kita ucapkan, tidak kita teruskan dengan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah termasuk sholat di dalamnya, karena setelah kalimat La ilaha illallah adalah sholat, maka wallahi demi Allah bisa membahayakan buat diri kita. Ibarat kalau orang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia sudah buka pintu gerbang rumah, tapi dia berdiri di depan pintu gerbang saja, belum masuk ke dalam rumahnya. Berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia ada di depan gerbang rumah itu, maka bisa mencelakakan buat dirinya. Kenapa? Bisa jadi orang-orang lewat di depan rumah itu menganggap ini orang-orang tidak benar. Mungkin pencuri, mungkin maling, dia berdiri di depan pintu rumah orang lain.
Maka agar sempurna kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita teruskan dengan ibadah, kita teruskan dengan sholat. Karena setelah kalimat la ilaha illallah, maka perintah berikutnya adalah aqimus sholat, menegakkan sholat. Nah, jadi ini rukun Islam yang orang baru disebut dirinya Islam kalau dia menjalankan rukun-rukun tadi itu. Rukun kalimat syahadah, rukun mengerjakan sholat, zakat, saum, haji. Kalau itu semua dilaksanakan, maka Islamlah dia. Kalau ada satu yang tidak dikerjakan, maka belum Islamlah dia. Maka ini bagian dari rukun Islam. Allah ingin menjaga kita agar kita masuk dalam koridor orang-orang beriman, koridor orang-orang Islam. Dengan cara melaksanakan sholat. Maka sholat merupakan rukun dalam Islam. Allah hadirkan sholat untuk menjaga kita agar keimanan kita, Islam kita tetap terjaga dengan melaksanakan sholat. Jadi kenapa Allah perintahkan sholat? Kenapa Allah wajibkan sholat? Kenapa Allah perintahkan semua kita untuk melaksanakan sholat? Pertama, karena ini perintah Allah yang ada kebaikan di dalamnya. Ada pahala, tapi pun juga ada dosa di dalamnya kalau kita tinggalkan sholatnya. Lalu yang kedua, ternyata sholat ini merupakan rukun dalam Islam. Orang baru disebut dia Islam kalau dia melaksanakan sholat. Bahkan banyak hadis yang menceritakan kepada kita batasan orang itu beriman atau tidak beriman, muslim atau kafirkah dia, apakah dia meninggalkan sholatnya. Kalau dia tinggalkan sholatnya secara jahdan, secara tegas, secara yakin dia tinggalkan sholatnya, maka keluar dari keimanannya. Maka ukuran orang beriman tidak beriman adalah sholat, bukan KTP. Jadi kalau dia tinggalkan sholatnya walaupun tertulis di KTP-nya Islam, muslim, tetap dia tidak bernilai di hadapan Allah. Maka ini merupakan rukun dalam Islam yang harus kita jaga agar terjaga juga keislaman kita. Yang ketiga, apa alasan utama Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat, memerintahkan kita melaksanakan sholat? Ternyata sholat itu menjadi ukuran kebaikan seseorang. Baik buruknya seseorang tergantung nilai sholatnya. Baik buruknya seseorang tergantung kualitas sholatnya. Baik sholatnya, baik juga amal-amal yang lain. Buruk sholatnya, buruk juga amal-amal yang lainnya. Maka sholat menentukan baik dan buruknya seseorang. Maka zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in sangat mudah untuk melihat orang. Ini orang baik atau ini orang tidak baik. Lihat apanya? Lihat sholatnya. Bagaimana dia menjaga sholat dan bagaimana dia melaksanakan sholat, bagaimana sungguh-sungguh dia mengerjakan sholat. Itulah cerminan dia orang baik atau tidak baik dalam kacamata Allah. Maka sampai-sampai ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, Umar bin Khattab dalam satu atsarnya pernah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Umar bin Khattab dalam satu atsarnya? Wahai sahabat-sahabatku, jangan pernah engkau angkat seseorang menjadi pejabat kalau dia melalaikan sholatnya. Perhatikan, Umar bin Khattab pernah berpesan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, jangan pernah engkau angkat manusia, orang, menjadi pejabat kalau dia lalai dalam sholatnya. Dia malas mengerjakan sholatnya, bahkan dia tinggalkan sholatnya. Sampai Umar berpesan seperti itu. Andai kata pesan itu kita implementasikan hari ini, ikhwan fillah, maka tentu banyak orang-orang yang tidak lulus seleksi untuk menjadi pejabat. Karena kata Umar, jangan sekali-kali engkau angkat manusia atau orang menjadi pejabat kalau dia lalai dalam sholatnya, dia malas dalam sholatnya, dia tinggalkan sholatnya. Ikhwan wa akhwat billah rahmatullah. Bahkan sampai-sampai para ulama memberikan rukhsah, memberikan uzur kepada seorang istri untuk menceraikan suaminya. Kalau suaminya lalai dalam sholatnya, meninggalkan sholatnya, mengabaikan sholatnya, malas dalam sholatnya. Ulama memberikan rukhsah, memberikan uzur kepada wanita, boleh menceraikan suaminya kalau suaminya meninggalkan sholat, melalaikan sholat, malas dalam sholatnya. Sampai begitu besar perhatian para ulama, tabi'in, dan para sahabat, juga Rasulullah terkait masalah ibadah sholat. Karena sholat menentukan orang ini baik atau tidak baik dalam kacamata Allah. Jadi baiknya tidak buruknya orang itu bukan ukuran karena jabatan, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena popularitas, bukan karena pengikut, bukan karena harta. Baik buruknya seseorang terukur karena sholatnya. Baik sholatnya, baik orangnya. Buruk sholatnya, buruk juga orangnya. Maka ikhwan fillah rahmatullah, jaga sholat-sholat kita agar kita tetap dalam keadaan baik, baik dunia maupun akhirat.
Jadi pertama, kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita? Karena dalam sholat ada kebaikan, pun di dalamnya ada keburukan, ada pahala, ada dosa. Yang kedua, karena di dalam sholat itu merupakan rukun dalam Islam. Yang ketiga, sholat itu indikator baik buruknya seseorang. Yang keempat, yang terakhir, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, kenapa Allah perintahkan, Allah wajibkan, Allah haruskan kita melaksanakan sholat? Karena sejatinya inilah risalah, inilah misi yang diemban oleh Rasulullah selama 63 tahun dihidupkan oleh Allah. Selama 40 tahun, selama 23 tahun menjabat kenabian dan kerasulannya. Inilah misi risalahnya, menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan agar orang itu sholat. Jadi Rasul dihidupkan oleh Allah 60 tahun, 23 tahun masa kerasulannya. Dia berdakwah, tidak ada dakwah yang utama, yang paling pokok pada dirinya, kecuali mengajak orang-orang itu melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Di Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah banyak disebutkan. Rasulullah SAW itu berdakwah, menyampaikan syiarnya. Untuk apa? Untuk memerangi semua orang-orang itu sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa aqimis sholah. Jadi perangilah orang-orang di luar sana itu sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah lalu menegakkan sholat. Memerangi di sini ikhwan fillah rahmatullah bukan secara zahir memerangi mereka, membunuh mereka, tapi memerangi mereka secara pemahaman, ideologi, isme, pemahaman yang selama ini mengakui Allah itu banyak, Allah itu beragam, Allah itu berjumlahnya berlebih dari satu. Dipahamkan, diperangi kalau Islam itu hanya mengakui Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya. Lalu dengan pengakuan itu diteruskan dengan menegakkan sholat, aqimis sholat. Jadi Rasul diutus oleh Allah 63 tahun, 23 tahun masa kenabian dan kerasulannya. Tidak ada lain kecuali mengajak manusia aqimis sholat, menegakkan sholat. Karena sejatinya inilah perkara paling penting dalam kehidupan kita. Inilah perkara paling penting dalam kehidupan berislam. Sampai-sampai Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis sholat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma'asobak innaka min azmil umur. Hai hamba-hambaku, hai anak-anakku, hai keturunanku, sembahlah Allah semata. Jangan sirikan dia dengan apapun juga. Lalu tegakkan sholat, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan bersabar kepada apa ujian-ujian Allah berikan kepada kita. Innaka min azmil umur. Sungguh itu semua adalah perkara yang paling penting. Jadi setelah kita beriman kepada Allah kemudian menegakkan sholat, kata Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi pahami sekali lagi, refresh sekali lagi kepada pemahaman kita, hati kita, pikiran kita. Ternyata yang paling penting dalam kehidupan ini bukan harta kita, bukan dunia kita, bukan materi kita, bukan uang kita, bukan bisnis kita, bukan tijarah kita, bukan perniagaan kita, bukan urusan dunia. Tapi yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah sholat. Maka sekali lagi, ikhwan wa akhwat fillah, jaga sholat kita, pelihara sholat kita, sempurnakan sholat kita, agar kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa sempurna menjaga sholat-sholat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, baik dunia maupun akhirat. Kali ini kita meneruskan kajian kita tentang sholat, di mana di kajian-kajian sebelumnya kita telah pelajari, telah kita ilmui kenapa Allah perintahkan kita sholat, tapi kenapa juga masih banyak di antara orang-orang beriman yang lalai dalam sholatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit mengupas bagaimana agar sholat-sholat kita menjadi sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Khusyuk adalah satu kata, satu pemahaman yang semua kita ingin kita raih, kita dapat ketika kita melaksanakan sholat. Karena sejatinya hanya dengan sholat-sholat yang khusyuk sajalah sholat kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sholat yang khusyuk sajalah ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah.
tidak akan pernah mungkin manusia akan sampai ke tataran bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk kalau dia sendiri belum paham apa makna khusyuk itu sendiri. Maka sebelum kita melangkah bagaimana agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, perlu nampaknya kita pastikan, kita pahami, kita ilmui apa makna dari khusyuk itu sendiri. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Makna khusyuk itu sendiri artinya mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita kepada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkosongkan semua akal pikiran kita dan hati kita terhadap apa saja selain Allah dan Rasulnya, maka terus kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita mengosongkan terlebih dahulu hati, akal, dan pikiran kita, mustahil kita bisa benar-benar fokus tertuju hanya kepada Allah. Maka cara pertama mengosongkan semua hati kita, pikiran kita, akal kita ini kita kosongkan, lalu kita tujukan semua tercurah hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Karena masih banyak paradigma pemahaman hari ini khusyuk itu benar-benar lupa, tidak sadarkan diri. Jadi ketika orang sholat kemudian dia tidak sadarkan diri, dia lupa, itu yang disebut dengan khusyuk oleh kebanyakan orang atau mungkin sebagian orang. Padahal sejatinya bukan itu makna dari khusyuk. Khusyuk itu mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita terhadap selain Allah. Lalu dengan itu kita tujukan, kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Itulah khusyuk. Bukan tidak sadarkan diri, kita lupa, lalu itu disebut dengan khusyuk. Bukan. Khusyuk bukan seperti itu. Apa buktinya? Kalau khusyuk bukan menghilangkan kesadaran kita lupa terhadap segala sesuatu. Ini berapa hujah yang menerangkan kalau khusyuk itu bukan lupa atau tidak sadarkan diri. Pertama, ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat karena ketika itu Rasulullah sedang sakit. Lalu dengan sedikit terpaksa Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh para sahabat, tentu oleh Rasulullah di awalnya, untuk memimpin sholat berjamaah. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat berjamaah sebagai imam, lalu dari bilik rumah Rasulullah SAW keluar dari biliknya, keluar dari kamarnya. Lalu beberapa sahabat memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah telah datang agar Abu Bakar As-Siddiq mundur digantikan oleh Rasulullah. Bagaimana cara sahabat memberikan peringatan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Berikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebagian sahabat menepuk tangannya ke pundak telapak tangan yang lainnya. Seperti ini. Maka ini sebagai hujah bahwa sesungguhnya ketika kita sholat itu khusyuk itu bukan kita tidak sadarkan diri, tapi penuh dengan kesadaran, tapi konsentrasi hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Jadi sahabat menepukkan tangannya kepada telapak tangan yang lain sebagai isyarat dia sadar. Dia tidak lupa, dia tidak sadarkan diri, bukan. Dia penuh dengan kesadaran, hanya hatinya, pikirannya tertuju, terfokus hanya kepada Allah. Lalu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ketika engkau sedang sholat atau dalam sholat, maka kata Rasulullah, bunuhlah dua yang hitam yang hadir di tengah-tengah sholatmu. Apa dua hitam itu? Kalajengking dan ular. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat, ada dua yang hitam dalam sholat kita, yaitu kalajengking dan ular, diperintahkan oleh Rasulullah, bunuh mereka, kalajengking dan ular itu. Maka perhatikan, kalau orang tidak sadarkan diri, orang lupa, bagaimana mungkin dia bisa membunuh dua yang hitam tadi itu. Maka membunuh dua yang hitam dalam sholat itu sebagai cerminan, sebagai bukti, sebagai hujah. Kalau kita sholat tetap dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, hanya konsentrasi kita terfokus kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang sholat, kita sudah batasi sholat kita, tempat sholat kita dengan sutroh. Lalu ada orang melewati sutroh kita, di tengah sholat kita, lalu kita diperintahkan oleh Rasulullah, halau dia dengan tangan, gitu, atau dengan tangan begini. Jadi kalau kita sedang sholat seperti ini, ada orang lewat di depan sholat kita, padahal sudah kita batasi dengan sutroh, maka kita diperintahkan untuk memberikan isyarat untuk tidak melewati sutroh kita. Bayangkan, andai kata kita sholat dalam keadaan tidak sadar, bagaimana mungkin kita bisa menghalau orang dengan tangan kita? Maka ini semua sebagai bukti kalau kita sholat khusyuk itu bukan berarti tanpa kesadaran. Orang kalau sholat khusyuk itu bukan berarti dia lupa, tapi sholat yang ketika khusyuk itu ketika akal, pikiran, hati terfokus hanya kepada Allah, tapi tetap dalam keadaan sadar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah.
Maka ketika bicara masalah sholat yang khusyuk atau khusyuk dalam sholat, ini perkara penting. Karena dengan inilah Allah terima sholat kita. Dengan cara seperti inilah Allah berikan ganjaran terhadap sholat kita. Maka sholat yang khusyuk menjadi penting buat kita, karena menjadi wasilah ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun Allah tegas berfirman, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Di surat Al-Mu'minun surah 23 ayat 1 dan 2 ditegaskan oleh Allah bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Kaum mukminin itu, orang-orang beriman itu. Apa pasalnya? Di ayat kedua ini disebutkan lagi. Ilal ladzina, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, khashi'un. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beruntung yang ketika dia sholat dalam keadaan khusyuk. Surah 23 ayat 1 dan 2. Ini sebagai penegasan orang menjadi beruntung dalam kehidupannya manakala dia sholat dalam keadaan khusyuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika dengan para sahabat di waktu sore, di waktu asar, dia memimpin sholat asar berjamaah dengan para sahabat. Lalu lepas sholat asar selesai, Rasul meninggalkan para sahabat dengan tergesa-gesa, dengan begitu cepat, dilewati para sahabatnya dengan begitu cepat. Sehingga para sahabat begitu khawatir, ada apa dengan Rasulullah? Ada peristiwa apa yang menimpa Rasulullah sampai dia begitu tergesa-gesa meninggalkan sholatnya. Padahal biasanya Rasulullah kalau dia lepas sholat, kalau ada keperluan, dia meninggalkan para sahabatnya dengan perlahan-lahan. Dia lewati sahabat satu persatu dengan sopan. Tapi peristiwa ini berbeda. Sholat asar selesai, Rasul berdiri lalu bergegas pergi meninggalkan para sahabat. Dilewati sahabat begitu saja dengan cepatnya. Sampai para sahabat khawatir, takut ada sesuatu yang menimpa Rasulullah. Lalu Rasul masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Lalu para sahabat masih dengan kekhawatiran, ketakutan dengan peristiwa itu, berharap-harap cemas apa yang terjadi dengan Rasulullah sampai dia begitu tergesa-gesa, begitu cepat-cepat meninggalkan sholat asarnya. Lalu tidak lama kemudian Rasul keluar dari bilik rumahnya. Keluar dia dari bilik rumahnya, para sahabat menatap wajah Rasulullah dengan khawatir dan takut. Ada apa dengan Rasulullah? Ada kejadian apa dengan Rasulullah sampai dia begitu tergesa-gesa? Lalu di tengah kekhawatiran dan ketakutan para sahabat itu, Rasul memberikan isyarat kepada para sahabat-sahabatnya agar tenang. Lalu ketika sahabat-sahabat sudah mulai tenang, Rasul menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya kenapa dia melakukan peristiwa itu. Kenapa dia melakukan aktivitas atau kerja seperti itu. Tergesa-gesa berdiri dari sholat asarnya, lalu cepat dia meninggalkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Lepas sholat itu aku teringat, kata Rasulullah, masih ada tersimpan di rumahku, di kamarku beberapa dirham emas. Maka aku ambil berapa dirham emas itu semuanya, lalu aku perintahkan kepada istriku, bagi-bagikan harta ini, dirham emas ini kepada orang membutuhkan agar tidak mengganggu sholatku. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Penggalan kisah ini, sirah ini mengajarkan kepada kita semua, sejatinya Rasul begitu menjaga sholatnya agar tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain kecuali hanya kepada Allah. Karena ketika dia sholat, dia ingin konsentrasi, dia hanya fokus hanya kepada Allah. Itulah khusyuk. Kalau ketika dia sholat teringat kepada hal-hal lain, harta, materi, uang, jabatan, kedudukan, materi dan seterusnya, maka itu bisa mengganggu kekhusyuan dia. Maka ikhwan fillah rahimatullah, ini siogianya menjadi pelajaran buat kita semua. Siogianya apa saja yang bisa menghalangi kita fokus konsentrasi hanya tertuju kepada Allah, maka itu harus coba kita manage, harus kita tata, harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita sholat itu semua menghalangi kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, bagaimana caranya agar kita ketika melaksanakan sholat Allah berikan kemudahan kita khusyuk, berikan kemudahan kita konsentrasi, fokus hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, ada 6 kira-kira, ada 6 kiat, 6 cara, 6 jalan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa khusyuk dalam sholat kita, dalam sholat-sholat kita. Pertama, ikhwan fillah rahimatullah, tolong diperhatikan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan ketika dalam sholat-sholat kita. Pertama,
dalam persiapannya, sebelum kita melaksanakan sholat, perhatikan persiapan kita. Sungguh-sungguh persiapan kita. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sungguh-sungguh tadi itu menjadi jalan Allah berikan kemudahan kita khusyuk dalam prosesi sholat kita. Apa persiapan itu? Ketika kita sedang berwudu, ikhwan fillah rahmatullah. Ketika kita sedang berwudu, maka perhatikan, jangan kita selangi ibadah wudu kita dengan berbicara. Karena sejatinya ketika kita sedang berwudu, kita ambil air dalam genggaman tangan kita kumurkan dalam mulut kita, sejatinya kita sedang ingin membersihkan mulut kita dari dosa-dosa yang melekat pada mulut kita. Ketika kita basuh muka kita bersihkan mata kita, sejatinya kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan dosa-dosa mata kita. Ketika kita bersihkan telinga kita minta kepada Allah agar Allah angkat penyakit, dosa terkait dengan pendengaran kita. Jadi ketika kita berwudu, penuh dengan harapan, penuh dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Prosesi itu sebagai pembersih terhadap jasad kita dan ruh kita dan jiwa kita sebelum nanti kita berangkat melaksanakan sholat. Maka perhatikan ketika kita berwudu, jangan diselangi, jangan disela dengan pembicaraan-pembicaraan. Karena sejatinya kita sedang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan berwudu. Kemudian lepas berwudu selesai, kita ingin masuk ke dalam masjid, jangan kita bertasbih. Tasbih itu membunyikan persendian-persendian dari tubuh kita. Apakah persendian jari-jari kita, leher kita, atau kaki kita. Sangat tidak dianjurkan lepas kita selesai berwudu, kita bertasbih. Yang sangat dianjurkan ketika selesai kita berwudu, masuk kita ke masjid, berjalan kita menuju masjid, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kita bertasbih menuju masjid. Ketika sudah sampai di masjid, berkumandang azan, maka dengarkan dengan seksama. Ini bagian persiapannya. Ketika wudhu, selesai wudhu, masuk ke dalam masjid, ini bagian dari persiapannya. Ketika masuk ke dalam masjid, perhatikan. Ketika azan berkumandang, dengarkan dengan seksama, kemudian sahutlah azan tadi dengan lantunan yang sama. Ketika Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini bagian persiapan kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam prosesi pelaksanaan ibadah sholat kita. Jadi yang pertama tadi persiapan. Yang kedua, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita, luruskan niat kita. Karena sejatinya setiap amal ibadah yang kita kerjakan, kebajikan yang kita kerjakan, semua tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah. Sungguhnya semua aktivitas kita tergantung niatnya. Benar niat kita, benar ibadah kita. Lurus niat kita, lurus ibadah kita. Tapi sebaliknya, tidak benar niat kita, tidak lurus niat kita, maka tidak benar dan tidak lurus juga ibadah kita. Maka luruskan niat kita. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, bagian yang paling pokok ketika melaksanakan sholat adalah niat. Boleh dilaksanakan niat itu dengan melafazkan niat, usoli dan seterusnya. Boleh juga di dalam hati. Yang jelas niat harus ada dalam setiap ibadah kita. Agar apa? Niat itu meluruskan niat ibadah kita. Tujuan ibadah kita. Bukan kepada yang lain. Ini kenapa seringkali kadang-kadang kita sulit khusyuk dalam sholat kita. Karena seringkali kadang kita lupa dengan niat. Kita gelar sajadah, langsung saja kita takbir. Tanpa kita niatkan dalam hati kita berdiri ini, kita nanti akan takbir ini. Untuk tujuan apa? Tidak lain tujuan kita menghambakan diri, beribadah, melaksanakan sholat untuk Allah semata. Jadi boleh diniatkan di dalam hati, boleh kita lafazkan, tapi yang jelas niat harus ada dalam sholat kita. Bahkan dalam semua ibadah-ibadah kita. Harus ada niat, lalu luruskan niat kita, maka insya Allah ini cara pertama, cara mendasar agar kita dimudahkan untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. 1, 2. Yang ketiga, agar kita dimudahkan oleh Allah khusyuk dalam sholat kita. Yang ketiga, pahami bacaan-bacaan sholat kita. Pahami, mengertilah apa yang kita ucapkan dalam sholat-sholat kita. Perhatikan, memahami di sini bukan untuk menerjemahkan. Karena ketika kita baca ayat-ayat Quran, kita baca bacaan ayat sholat, lalu kita terjemahkan, maka menjadi kesulitan buat kita. Yang diperintahkan oleh para ulama ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, pahami apa maknanya.
Paling simpel sajalah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita pahami Allah Maha Besar, kita maha rendah, kita maha penuh kekurangan, penuh kelemahan, maka kita sadar ketika kita takbir hanya Allah yang kita besarkan dan kita kecil di hadapannya. Maka dengan cara seperti sadar betul kita hanya minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, menghambakan diri pun hanya kepada Allah. Itu sekedar makna takbir. Kalau kita pahami bisa menjadikan kita benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Jadi pahami bacaan-bacaan dalam sholat kita. Insya Allah itu mengarahkan kepada kita semua mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah tegas melarang orang-orang yang ketika dia sholat tanpa ada kesadaran. Kata Allah melalui firman-Nya, jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk yang engkau tidak sadar apa yang engkau ucapkan. Dalam surah An-Nisa surah 43, surah 4 ayat 43. Artinya apa? Dilarang orang-orang beriman ketika sholat itu tidak paham apa yang dia ucapkan. Jadi di ayat tadi mengisahkan tentang orang-orang mabuk, dilarang dia sholat karena ketika dia ucapkan ayat Al-Quran dia tidak sadar. Dilarang orang mabuk sholat karena pasti ketika dia ucapkan bacaan-bacaan Al-Quran dia tidak paham, dia tidak sadar. Nah ini kita sadar, kita baca ayat-ayat Al-Quran tapi tidak paham. Kalau dinisbatkan kepada ayat ini, maknanya sama-sama tidak paham. Padahal tujuan dibacakan ayat-ayat itu agar kita paham. Maka yakinkan betul apa yang kita ucapkan, kita baca dalam sholat-sholat kita paham maknanya. Agar apa? Menggugah ruh dan jasad kita untuk memiliki pemahaman yang sama. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekhusyukan, konsentrasi, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama tadi persiapan, yang kedua niat, yang ketiga bacaan. Yang keempat, agar kita mendapatkan kekhusyukan dalam sholat kita, perhatikan, pastikan ketika kita sholat, kita upayakan sungguh-sungguh berusaha agar kita sholat di awal waktu. Jadi kalau sholat zuhur jam 12.00, kita benar-benar upayakan agar jam 12.00 kita sholat. Karena berapa banyak orang-orang tidak mendapatkan kekhusyukan dalam sholatnya karena tergesa-gesa dalam sholatnya. Karena dia datang menghadiri sholat sudah tertinggal sekian menit bahkan sekian jam. Maka ketika dia laksanakan sholatnya penuh dengan tergesa-gesa. Maka ini menjadi sebab utama kenapa orang-orang sulit mendapatkan khusyuk. Kenapa? Sholat mereka tidak di awal waktu. Maka upayakan, usahakan, kita berupaya azamkan dalam diri kita. Kalau sebisa mungkin, semampu mungkin ketika azan berkumandang telah siap kita. Ketika takbiratul ihram pertama dikumandangkan, kita pun siap melaksanakan bersama-sama dengan jamaah. Dengan cara seperti itu, insya Allah berikan kekhusyukan dalam sholat kita. Jadi sholat di awal waktu itu cara utama penting buat kita agar kita mudah mendapatkan kekhusyukan. Karena kalau segala persiapan sudah kita lakukan, kita siap di awal waktu, bahkan sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid, azan berkumandang kita hadir di situ, sholat sunnah kita bisa laksanakan, maka pas kita melaksanakan sholat rawatib, sholat wajib kita, maka insya Allah kita mendapatkan khusyuk di dalamnya. Jadi yang keempat tadi, upayakan sholat di awal waktu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita khusyuk dalam sholat kita. Yang kelima, coba renungkan, coba dibangun perasaan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Andai kata ini kita sholat, sebut saja sholat zuhur atau sholat asar, ini adalah sholat terakhirku menghadap Allah. Andai kata kita bayangkan inilah sholat terakhir saya dalam kehidupan dunia ini. Sepanjang usia kita diberikan umur oleh Allah, usia oleh Allah, masa oleh Allah, waktu oleh Allah. Dan kita sholat hari ini nih, ini merupakan sholat terakhir Allah buat kita. Allah berikan kepada kita kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, ini kesempatan terakhir kita menghadap Allah. Kalau perasaan itu sudah kita bisa bangun hati kita, jiwa kita, pikiran kita, wallahi demi Allah, sifat khusyuk itu akan datang dengan sendirinya. Bagaimana tak mungkin orang yang sadar ini sholat terakhir baginya, sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah, dia sholat dengan keadaan lalai. Wallahi demi Allah, tidak mungkin. Dia akan sadar dan sadar betul ini sholat terakhirnya, maka dia benar-benar menghambakan diri, tunduk, taat, fokus, konsentrasi hanya kepada Allah. Bahkan bisa jadi dalam sholat yang terakhir itu penuh dengan panjatan doa, permintaan, harapan, permohonan, karena dia sadar lepas itu dia akan dipanggil oleh Allah. Maka
Ini cara yang paling efektif untuk menghadirkan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Yang keenam, yang terakhir, ikhwan akhwat fillah rahimatullah, agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, konsentrasi hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah, jangan pernah engkau tinggalkan dalam gerakan-gerakan sholatmu dengan tumak ninah. Tumak ninah itu memberikan porsi yang cukup terhadap semua gerakan-gerakan sholat kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan jasad kita dengan semua gerakan-gerakan sholat kita. Itu yang disebut dengan tumak ninah. Bahkan Rasul mengatakan sangat tegas kepada kita, apa sih tumak ninah itu? Kata Rasul, tumak ninah itu dalam hadisnya, tumak ninah itu kalau engkau takbir, kemudian akan menuju kepada rukukmu, maka lepas sudah takbir Allahu Akbar, maka letakkan kedua tanganmu di dua lututmu. Kata Rasulullah, letakkan, taruh kedua tanganmu itu di dua lututmu. Lalu renggangkan jari-jarinya. Lalu berdiamlah sejenak, rasakan seluruh persendianmu itu akan tertumpuk pada lututmu. Pundakmu, punggungmu, lututmu, kakimu tertumpu padanya, lalu rasakan betul nikmatnya, tenangnya tumak ninah itu. Dan itulah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu merasakan betul ketenangan dalam gerakan-gerakan sholat kita. Nah, berapa banyak hari ini kita sholat tidak mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Kenapa? Tergesa-gesa dalam semua gerakan sholat kita. Gerakan ruku kita cepat, takbir cepat, sujud cepat, i'tidal cepat, semua serba cepat. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan khusyuk? Khusyuk itu dengan tumak ninah. Bagaimana Rasul ketika dia tumak ninah? Perhatikan, dalam hadis-hadis sering disebutkan Rasul sering berlama-lama ketika sholat dalam posisi apa? Dalam posisi sujud, dalam posisi ruku. Perhatikan, bahkan kadang-kadang lamanya ruku Rasulullah bisa sebanding dengan lamanya sujud Rasulullah. Ini yang harus coba kita pahami, coba kita implementasikan, kita kerjakan, kita jalankan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa merasakan dan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Karena tumak ninah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bagaimana sih kita bisa merasakan tumak ninah? Andai kata kita ruku, sudah kita letakkan tangan kita pada lutut kita, kita renggangkan jari-jarinya, kemudian kita letakkan dengan tumak ninah semua anggota tubuh kita, kita gerak ruku kita. Itu ibarat kalau kita berikan wadah air, kita letakkan di punggung kita, dia tidak miring ke kiri, miring ke kanan, tidak ke depan atau ke belakang, dia tetap dalam posisinya. Itulah insya Allah tempat posisi kita mendapatkan tumak ninah. Jadi takbir kita sempurnakan gerakannya, ruku kita sempurnakan gerakannya, i'tidal kita sempurnakan gerakannya, sujud kita sempurnakan gerakannya, duduk kita sempurnakan kedudukannya, berikan porsi masing-masing, berikan haknya masing-masing, berikan waktu yang cukup pada semua gerakan. Insya Allah kita mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, mudah-mudahan sedikit sharing, sedikit taujih tentang masalah sholat yang khusyuk ini bisa mengingatkan kita kembali. Sejatinya hanya sholat-sholat yang khusyuk sajalah yang menjadi keuntungan buat orang-orang beriman, menjadi kebaikan buat orang-orang beriman. Dan dengan sholat yang khusyuk itu sajalah yang bisa menjaga manusia dari apa? Dari perbuatan fasad dan mungkar. Karena sejatinya ikhwan fillah rahimatullah, khusyuk bukan hanya harus diterapkan ketika kita sholat, tapi khusyuk pun harus kita implementasikan setelah kita sholat. Jadi ketika kita sholat, kita khusyuk, seyogyanya kita lepas sholat pun harus bisa khusyuk. Ketika kita khusyuk dalam sholat kita, konsentrasi fokus kita hanya kepada Allah, kita tumak ninah, kita mengerti bacaannya. Tapi ketika lepas dari sholat, bagaimana khusyuknya? Khusyuknya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau lepas sholat kita bisa tinggalkan fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran, maka itulah kita khusyuk dalam sholat dan khusyuk juga di luar sholat. Bicara tentang sholat, sejatinya begitu banyak dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, hujjah yang menjelaskan betapa pentingnya sholat bagi orang-orang beriman, betapa urgensinya sholat bagi orang-orang Islam. Maka seyogyanya buat kita tidak ada alasan
untuk mengabaikan, untuk menomorduakan, untuk melalaikan, atau bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat kita. Karena sejatinya sholat sebagai cerminan kualitas keimanan kita. Bahkan sholat menjadi ukuran orang beriman atau tidak beriman. Maka seyogyanya yang buat kita senantiasa fokus, konsentrasi untuk memperbaiki, menyempurnakan sholat kita semua. Sehingga sangat mengherankan, ikhwan wa akhwat fillah, jika ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, masih melalaikan sholatnya, masih menomorduakan sholatnya, masih nanti-nanti dalam sholatnya, bahkan meninggalkan sholatnya. Sangat mengherankan, karena tidak disebut dia beriman kalau dia meninggalkan sholat. Maka kita semua berharap Allah berikan kemudahan kita melaksanakan sholat kita. Allah berikan kemudahan kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita. Allah berikan kemudahan kepada kita ketika kita sholat, kita bisa menikmati manisnya ibadah sholat kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Sejatinya sholat adalah penenang dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan yang begitu berat, banyak cobaan, banyak ujian, banyak musibah, sejatinya sholat itu penenang jiwa orang-orang beriman. Rasulullah SAW ketika lepas melaksanakan aktivitas yang besar, apakah itu peperangan, apakah itu aktivitas yang lain yang menguras tenaga fisik dan seterusnya, seringkali dia minta kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tenangkan jiwa-jiwa kami, tenangkan hati-hati kami, tenangkan jasad-jasad kami dengan sholat. Jadi Rasulullah SAW minta Bilal mengumandangkan azan agar para sahabat dan Rasulullah melaksanakan sholat. Dengan sholat mereka mendapatkan ketenangan. Perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Sholat dalam kacamata Rasulullah SAW merupakan penenang bagi jiwa dan raga. Maka seyogyanya orang-orang beriman kalau dia ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau dia ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, perbanyak sholat. Kalau mereka ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, sempurnakan sholat. Karena sholat itu menjadi ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Namun ironis, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, kebanyakan kita merasa tenang kalau tidak melaksanakan sholat, atau merasa tenang kalau sudah melaksanakan sholat. Sehingga sering kita dengar orang-orang mengatakan begini, alhamdulillah sudah tenang karena sudah melaksanakan sholat. Jadi karena sudah di luar sholat, sudah tidak melaksanakan sholat, jiwa mereka menjadi tenang. Padahal seharusnya yang tenang itu ketika melaksanakan sholat, ketika dalam sholat jiwa mereka menjadi tenang. Jadi seharusnya di luar sholat itu mereka sulit untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? Di sholat itu mereka mengingat Allah, zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu menjadi pengingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, berupaya kita sungguh-sungguh agar senantiasa kehidupan kita menjadi tenang dengan adanya sholat. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, mari pelan-pelan coba kita pelajari hakikat dari sholat itu sendiri. Pelajaran ibrah apa yang kita dapatkan dari sholat. Karena berapa banyak hari ini orang sholat, dia baik di dalam masjid, dia baik di musola, dia baik di rumahnya ketika melaksanakan sholat. Tapi lepas sholat, akhlaknya, tingkah lakunya, adabnya tidak mencerminkan dia menjaga sholatnya. Lalu apa pelajaran sholat itu sendiri? Pertama, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, sholat sebaik-baik sholat itu berjamaah. Sholat berjamaah kadarnya, ukurannya, tingkatannya jauh lebih besar dibandingkan sholat sendal pribadi. Bahkan kedudukan sholat secara berjamaah jauh dibandingkan sholat secara sendiri-sendiri. Maka kita lihat sholat secara berjamaah memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Pertama, sholat berjamaah kita diperintahkan di sini ibrahnya adalah kita harus berjamaah. Kita punya saf-saf yang rapi, jangan renggang, harus rapat sedemikian rupa. Kita diperintahkan, kita diajarkan untuk berjamaah. Jadi dalam beribadah kita diperintahkan untuk berjamaah. Kira-kira pertanyaannya, untuk bermasyarakat, bermuamalah, beraktivitas di luar ibadah, perlu tidak kita berjamaah? Maka jawabannya, wallahi demi Allah, pasti untuk ibadah saja perkara yang paling besar, yang paling penting, kita diwajibkan untuk berjamaah, apatah lagi untuk aktivitas di luar ibadah, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan jamaah. Maka ketika bicara masalah sholat pertama mengajarkan kita untuk berjamaah. Karena sejatinya, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, tidak ada satu ibadah pun,
tidak ada satu ibadah pun yang bisa dilakukan secara pribadi. Semua harus dilaksanakan secara berjamaah. Mulai dari sholat, zakat, saum, haji. Adakah ibadah yang bisa dilaksanakan sendiri? Allah demi Allah, tidak ada. Semua ibadah harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka pelajaran pertama, mendasar, pokok buat kita semua, sholat mengajarkan kita berjamaah. Dengan berjamaah, manusia akan terjaga dalam kebaikan. Dengan berjamaah, manusia akan terjaga keselamatannya. Maka kita harus terus menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga jamaah. Karena jamaah sumber kebaikan buat kita semua. Maka kata Umar bin Khattab dalam satu atsarnya, la Islam illa bi jamaah, la jamaah illa bi imarah, la imarah illa bi ta'ah. Jadi begitulah Islam, tidak ada Islam tanpa jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin tanpa ketaatan. Nah, berikutnya pelajaran berikutnya dari sholat. Setiap gerakan sholat kita, bacaan-bacaan kita, siapa yang kita ikuti? Tidak lain adalah imam, pemimpin. Dan pemimpin dalam sholat dihadirkan, tidak ada tujuan untuk diikuti, untuk ditaati. Maka pelajaran berikutnya ketika kita bicara masalah sholat, kita harus punya pemimpin yang bisa kita ikuti, yang membimbing kita, yang memberikan petunjuk kepada kita. Pertanyaannya, ketika dalam sholat kita taat, tunduk, patuh kepada imam. Imam ruku, kita ruku, dia takbir, kita takbir, dia sujud, kita sujud. Tidak pernah kita sedikit pun mendahului dia. Pertanyaannya, ketika bermasyarakat, apakah tidak perlu kita punya pemimpin yang kita taati seperti itu? Perlu. Karena itulah yang membimbing kita dalam kebaikan. Maka sholat pertama mengajarkan kita harus berjamaah. Yang kedua mengajarkan kepada kita harus punya pemimpin. Tadi Umar mengatakan, la Islam illa bi jamaah, la jamaah illa bi imarah, la imarah illa bi ta'ah. Tidak ada pemimpin tanpa ketaatan. Maka taatnya kita dalam sholat menjadikan kita taat kepada pemimpin. Karena Allah pun berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Taat kepada Allah jelas tidak ada perselisihan buat kita. Taat kepada Rasul pun jelas tidak ada perselisihan kepada kita. Lalu bagaimana taat kepada pemimpin? Di sini seringkali kita terfitnah. Pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati? Pemimpin yang macam seperti apa yang harus kita ikuti? Padahal ayat ini sangat jelas menggambarkan kepada kita, memberikan informasi kepada menjadi hujah buat kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul itu orang beriman. Bukan orang lain. Orang beriman yang mengaku dirinya beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin minkum di antara kalian. Siapa kalian itu? Dibalikan kepada nisbat awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi minkumnya di sini adalah orang beriman. Jadi taat kepada pemimpin terhadap pemimpinnya orang-orang beriman. Jadi kalau pemimpinnya orang beriman, maka yang terangkat adalah pemimpin orang beriman atau orang beriman itu sendiri. Apa ciri orang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul summa lam yartabu. Pemimpinnya orang beriman tuh yang taat kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Kalau ini sudah perintah Allah, ini perintah Rasul, sami'na wa ata'na. Dia dengarkan, dia kerjakan. Dia taat, dia tunduk. Walaupun akarnya, pikirannya belum sampai menjangkau, tapi keyakinan dia, iman dia kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu. Nah, pemimpin yang seperti itu yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Kalau ada pemimpin tidak seperti itu, tidak summa lam yartabu terhadap perintah Allah dan Rasulnya, wallahi demi Allah, tidak wajib untuk kita ikuti. Maka sholat memberikan pelajaran penting buat kita. Pertama, berjamaah, bersatu, jaga ukhuwah, dan kita punya pemimpin. Siapa pemimpin orang beriman? Adalah pemimpin di antara orang-orang beriman yang berilmu, yang punya pengetahuan, yang punya hidayah, yang memberikan hidayah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka pemimpin buat orang-orang beriman adalah satu keniscayaan. Lalu pelajaran berikutnya tentang sholat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Setiap ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, perintahnya bukan kerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Hai orang-orang beriman, tegakkan sholat. Tegakkan sholat, aqimus sholat, berbeda dengan kerjakan sholat. Kerjakan sholat asal rukunnya benar, syaratnya benar, kaifiatnya benar, tata caranya benar, dia telah mengerjakan sholat. Kalau aqimus sholat, menegakkan sholat, tidak sekedar itu.
Maka perhatikan Rasulullah SAW ketika menegakkan sholat, apa yang beliau lakukan? Dia siapkan infrastruktur secara fisik, dia siapkan juga infrastruktur secara non fisik. Artinya bangunannya, institusinya, masjid dia bangun, sarana dia bangun untuk orang beribadah dan sholat. Tapi ada aturan-aturan juga yang dia ciptakan untuk menjaga agar orang-orang tetap sholat. Sehingga kita jumpai di zaman Rasulullah itu ketika azan berkumandang, waktu sholat masuk, maka ada askar-askar yang mengingatkan para jamaah, warga, umat untuk siap-siap berangkat ke masjid, siap-siap melaksanakan sholat. Dan hari ini bekas-bekas itu masih nampak di Arab Saudi. Kalau azan berkumandang, maka askar-askar itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih ramai di toko, di pasar. Untuk apa? Segera tutup pasarnya, tokonya, kemudian segera bergegas menuju masjid untuk bersalat berjamaah. Itu masih ada bekas-bekasnya. Nah, begitulah Rasulullah ketika aqimus sholat itu disiapkan infrastruktur fisiknya, disiapkan juga infrastrukturnya non fisik. Ada aturan, ada hukum, ada sanksinya. Kalau orang tidak sholat seperti apa? Bukan seperti hari ini. Masjid dibangun di mana-mana, megah, mewah, bagus. Tapi orang tidak sholat atau sholat itu urusan masing-masing. Zaman Rasulullah itu ketika bicara aqimus sholat, disiapkan infrastruktur fisiknya, disiapkan prasarana hukumnya untuk menjaga agar semua manusia tetap melaksanakan sholat. Saking pentingnya, pokoknya, mendasarnya, urgennya sholat dalam Islam. Maka ketika bicara aqimus sholat, bukan cuma sekedar menjalankan sholat, bukan sekedar menunaikan sholat, tapi apa? Menegakkan. Maka mustahil bisa menegakkan sholat dengan menyiapkan infrastruktur fisiknya dan hukum-hukumnya kalau dilakukan secara pribadi-pribadi. Maka harus ada jamaah, ada pemimpin yang mengatur prosesi ini semuanya. Baru kita bisa menegakkan sholat. Lalu pelajaran berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, terkait dengan sholat. Sholat itu sejatinya mentarbiyah orang-orang beriman, mendidik orang-orang beriman menjadi orang-orang yang paripurna, yang baik ketika dia melaksanakan sholat, dan dia pun baik ketika di luar sholat. Dia menjadi orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat, dia menjadi orang yang khusyuk pula di luar masyarakat, atau di masyarakat, atau di luar sholat. Jadi orang ketika melaksanakan sholat itu ditarbiyah sedemikian rupa menjadi baik akhlaknya. Orang ditarbiyah sedemikian rupa bisa meninggalkan perbuatan fasad dan mungkar. Kan sejatinya sholat itu inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Bahkan orang kalau rajin sholatnya, bagus bacaannya, sholatnya tidak pernah tertinggal, tapi akhlaknya, adabnya, kemungkar masih dikerjakannya, tidak ada sholat baginya. Fawailul lil musallin, celakalah para musallin. Siapa musallin? Orang-orang yang sudah mengerjakan sholat. Kenapa dia celaka? Karena lalai dalam sholatnya. Sholat dikerjakan, maksiat dikerjakan. Sholat dikerjakan, zoliman dilaksanakan. Sholat dikerjakan, perbuatan dosa pun masih dikerjakan. Yang seperti ini, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka sholat itu mentarbiyah orang-orang beriman, baik dalam ketika dia sholat, baik ketika di luar sholat. Khusyuk ketika dia sholat, khusyuk ketika di masyarakat. Baik akhlaknya ketika sholat, baik juga akhlaknya ketika di masyarakat. Ini akibat tarbiyah dari sholat. Nah, sudahkah kita pahami? Sholat kita baru bernilai di hadapan Allah kalau kebaikan dalam sholat kita terbawa dalam kebaikan di masyarakat. Baru ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kalau tidak, tetap sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa banyak hari ini kita baik dalam sholat kita, tapi buruk dalam bermasyarakat. Baik sholat kita, buruk dengan tetangga kita. Baik dalam sholat kita, masih berburuk sangka dengan orang lain, menzolimi orang lain, berbuat maksiat, berbuat fasad dan mungkar. Yang seperti ini tidak ada sholat bagi orang-orang. Maka perhatikan betul, sholat, inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Pernah satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masihkah engkau ingat seorang pemuda Yahudi yang telah masuk ke dalam Islam? Lalu Rasul berpikir sejenak, lalu mengatakan, ya aku ingat, kenapa dengan dia? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, sejak dia masuk ke dalam Islam, perbuatan maksiat, dosa, menzolimi orang lain, tetap dia kerjakan. Apa kata Rasulullah? Ajarkan dia sholat. Maka para sahabat pun pergi mengajarkan pemuda Yahudi untuk sholat. Diajarkan sholat oleh para sahabat. Lepas beberapa waktu kemudian sahabat menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih ingatkah engkau pemuda Yahudi yang masuk Islam waktu itu? Lalu Rasul berkata, ya aku ingat, kenapa lagi dengan dia? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sejak dia masuk ke dalam Islam sampai hari ini
judinya, khomernya, mengganggu orang lain, mencuri harta orang lain, tetap dia kerjakan ya Rasulullah. Lalu Rasul dengan badan gemetar, muka merah, naik ke atas mimbar. Wallahi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Bukankah telah kuperintahkan kepada kalian semua, ajarkan dia sholat? Maka muda-muda tadi mengajarkan mulia Yahudi untuk sholat kembali. Diajarkan lagi oleh para sahabat mulia Yahudi ini tentang sholat. Lepas beberapa waktu kemudian lagi, datanglah para sahabat menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, ingatkah kau muda Yahudi yang masuk Islam waktu itu? Ya, kata Rasulullah, ya aku ingat. Kenapa lagi dengan dia? Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah, dia telah tinggalkan perbuatan fasad dan mungkarnya. Dia telah tinggalkan kemungkarannya, khomernya, judinya, mengganggu orang lain, dia telah tinggalkan ya Rasulullah. Rasul pun dengan badan gemetar, muka merah, mata melotot, naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku, nyawaku dalam genggamannya. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian semua, ajarkan dia sholat? Wallahi demi Allah, saksikan hari ini dia telah sholat. Maka kata Rasulullah, orang kalau sudah bisa meninggalkan fasadnya, mungkarnya, kemaksiatannya, dosanya, semua keburukannya, maka itulah orang disebut dengan sholat. Itulah orang melaksanakan sholat. Kalau masih bergelimang dengan dosa maksiat, wallahi demi Allah, sebaik apapun sholatnya, belum bernilai di hadapan Allah. Jadi orang kalau sudah benar sholatnya, maka dia bisa tinggalkan fasad dan mungkar. Kalau sudah tertinggalkan fasad dan mungkarnya, cerminan ibadahnya, sholatnya benar di hadapan Allah. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, fasad dan mungkar itu perbuatan-perbuatan maksiat yang kita secara pribadi tidak akan pernah sanggup meninggalkan secara pribadi. Ada kemungkaran yang namanya berzina, ada kemungkiran namanya khomer, minuman keras, ada namanya judi, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kita secara pribadi bisa meninggalkan fasad dan mungkar itu? Wallahi demi Allah, hanya dengan berjamaah, dengan punya pemimpin sajalah semua fasad dan mungkar itu bisa kita tinggalkan. Maka ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pelajaran paling mendasar dari sholat itu mengajarkan kita orang-orang beriman. Ingat, kebahagiaan kita tergantung keberadaan kita dalam jamaah. Keselamatan kita tergantung keselamatan kita dalam jamaah. Dan ketaatan kita kepada pemimpin mencerminkan kesempurnaan iman kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pemahaman, berikan ilmu, berikan hidayah kepada kita semua, sehingga sholat yang sekian tahun kita laksanakan, sekian kali kita laksanakan, memberikan pengajaran kepada kita, memberikan ibrah kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Sejatinya sholat bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi sholat mentarbiyah kita agar kita sadar pentingnya berjamaah, pentingnya punya pemimpin, agar dengan cara seperti itu Allah selamatkan kehidupan kita, baik dunia terlebih akhirat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.